menyerahkan semuanya padanya, setia kepadanya. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kehendak-Mu lah yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah kami meresponi undangan Tuhan dengan hadir di tempat ini. Dan kini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan berbicara di dalam hati kami. Dan kami memohon Roh Kudus terus-menerus memperbaharui hati kami, iman kami. Ketika firman-Mu, ketika suara-Mu Engkau nyatakan bagi kami, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami ditopang oleh anugerah-Mu. Dan kami boleh menyadari bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Firman-Mu yang begitu indah boleh Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang melingkupi tempat ini dengan kehadiran-Mu, melingkupi hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjut seri tokoh Nehemia, yaitu pasal yang kedua. Kita hari ini merenungkan tentang pemimpin yang berani bertindak. Mari kita buka dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Minggu lalu kita sudah membahas Nehemia yang pertama, dan kini kita akan membahas atau melanjutkan dengan pasal yang kedua, secara khusus ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kalau sudah menemukan saya membaca ayat yang pertama dan saya mengundang Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, kita terus demikian hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, manakah yang lebih mulia, pekerjaan sebagai pedagang atau pendeta? Saudara, mana yang lebih mulia? Menjadi pedagang atau pendeta? Saudara, tentu saja di dalam benak banyak orang akan berpikir, tentu saja yang lebih mulia, yang lebih sakral itu adalah pendeta, begitu kan? Pendeta itu ada pekerjaan sakral, berbeda dengan pedagang. Kalau pedagang itu masih ada nuansa-nuansa dosanya begitu.
Ya. Nah, Bapak Ibu, pemikiran yang seperti ini, pemikiran yang memisahkan antara sekuler dengan sakral itu terus-menerus ada di dalam dunia ini. Saya membaca buku yang ditulis oleh Charles Taylor dengan judul A Secular Age yang mengatakan kalau tahun 1500-an, waktu zaman reformasi, pada saat itu belum ada pemisahan antara sekuler dengan sakral. Di dalam bukunya, saudara, dia menuliskan seperti ini. Banyak orang-orang saat itu ketika mereka hidup, mereka percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan di dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Ketika mereka bertani, mereka tahu, mereka percaya itu memuliakan Tuhan. Ketika mereka bekerja sebagai peternak, mereka pun juga menyadari itu adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi berjalannya waktu secara historis, ternyata pemisahan antara sekuler dengan sakral itu semakin terjadi. Sehingga kita hidup di dalam kehidupan kita di masa modern ini, kita ini semakin melihat bahwa ada pemisahan antara sekuler dengan sakral itu. Atau kita bisa katakan kita hidup membagi-bagi. Kalau datang ke gereja beribadah, wah kita harus hidup suci. Tapi kalau kita hidup sehari-hari, pergi ke pasar dan sebagainya, nah kita tinggalkan yang namanya kesucian itu. Saudara, pemisahan seperti ini jelas adalah salah. Di dalam Alkitab kita, sesungguhnya atau di dalam cara pandang Christian worldview, kita tidak memisahkan antara sakral dengan sekuler. Bekerja sebagai pedagang atau bekerja sebagai pendeta, itu adalah dua pekerjaan yang sama-sama memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang juga dipahami oleh Nehemia. Saudara, di dalam kisah Nehemia pasal yang pertama, minggu lalu kita sudah mendengar bahwa pada saat itu Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh, sehingga hatinya menjadi sedih, lalu dia berdoa kepada Allah. Waktu dia berdoa kepada Allah, saudara, dia sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar nantinya Tuhan itu memberikan kesempatan baginya untuk membangun tembok Yerusalem. Saya bacakan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-11 berkata begini. Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu. Biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini adalah Raja Artasasta itu. Lalu perhatikan, di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi Nehemia dia sudah bekerja di dunia kafir, di dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi saudara, waktu dia bekerja sebagai juru minum raja, dia sadar itu ada pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Itu ada pekerjaan yang Tuhan berikan untuk satu jabatan yang begitu prestis ya. Jabatan yang sangat tinggi di dalam dunia pada saat itu. Juru minum itu adalah pekerjaan yang tidak semua orang dapatkan. Karena juru minum itu adalah pekerjaan yang menyangkut nyawa raja. Kalau misalkan ada yang mau meracuni raja, saudara, juru minum itu biasanya mencicipi dulu, begitu. Untuk apa? Menjaga keselamatan raja. Maka juru minum raja ada satu pekerjaan yang sangat penting di masa itu, dan sesungguhnya pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan. Tapi kita melihat di dalam pasal yang kedua ini ada satu percakapan antara Nehemia dengan Raja Artasasta, di mana Nehemia ingin membangun tembok Yerusalem. Saudara, ini berarti pekerjaannya berubah nantinya. Tadinya dia adalah juru minum raja, sekarang nanti di dalam pasal 2, 3, 4 dan seterusnya kita akan melihat ternyata pekerjaan yang digeluti oleh Nehemia menjadi pekerjaan membangun Yerusalem ini, membangun tembok Yerusalem ini. Saudara, tadinya juru minum, nantinya menjadi pembangun tembok Yerusalem. Saudara, lihat di sini ada satu poin penting yang perlu kita pahami, bahwa ternyata kita yang sudah punya pekerjaan yang penting saat ini,
itu bukan berarti Allah tidak mungkin mengarahkan kita melakukan hal-hal yang berbeda. Saudara, mungkin saat ini kita bekerja, tetapi mungkin dalam perjalanan ke depannya Tuhan mengarahkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Tidak mungkin, bukan berarti Allah tidak mungkin mengarahkan itu. Allah bisa saja mengarahkan kita kepada hal-hal yang berbeda. Saudara, berapa banyak anak-anak muda yang kalau saya tanya kuliahnya apa? Oh, saya S1-nya IT. Sekarang jadi bos. Kalau saya tanya lagi, ada orang-orang yang berkata, wah saya ini dulunya S3. Johnson misalnya, seorang yang S3 di Amerika, tapi akhirnya jadi apa? Dia menjadi pemberita Injil di Asia, pemberita Injil di Indonesia. Salah satu gereja yang akhirnya sungguh-sungguh mempunyai hati Johnson itu ada di Semarang. Saudara, Tuhan bisa saja mengarahkan kita kepada hal-hal yang berbeda dengan pekerjaan kita yang saat ini. Dan itu yang terjadi di dalam Nehemia. Nehemia adalah juru minum raja, tetapi dalam perjalanannya Tuhan mengarahkan hatinya untuk melakukan yang berbeda. Saudara, di dalam perubahan seperti itu, tentu saja Nehemia sebagai seorang yang dekat dengan raja, seorang yang menjadi pemimpin pada saat menjadi wakil pemimpin atau dekat dengan raja, saudara, dia perlu bertindak dengan berani. Dia mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi dia meminta untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Dia mempunyai keberanian untuk melakukan itu. Saudara, disinilah kita perlu belajar di dalam kehidupan kita dari kisah Nehemia ini. Bagaimana sebenarnya? Bagaimana kita dapat berani bertindak sebenarnya seturut dengan rencana Tuhan itu? Sebagaimana Nehemia, dia adalah juru minum raja, tetapi dia dengan berani bertindak untuk membangun tembok Yerusalem itu. Dan itulah menjadi cerminan bagi kita, bagaimana kita yang saat ini hidup di zaman modern ini, kita dapat berani bertindak menurut rencana Tuhan itu. Saudara, yang pertama adalah kita perlu belajar berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Saudara, sebelum kita berani bertindak sesuatu, mari kita perlu memfokuskan hati kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Saudara, Nehemia itu berbulan-bulan dia berdoa pada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Kisah Nehemia pada bulan Kislu tahun ke-20. Saudara, bulan Kislu di dalam kalender kita, di kalender modern kita, itu berarti sekitar bulan November atau Desember. Tetapi di pasal yang kedua ayat yang pertama, perhatikan di sana dikatakan begini, pada bulan Nisan tahun ke-20. Pada bulan Nisan itu berarti sekitar bulan Maret atau April. Jadi dari November sampai kepada Maret itu ada 4 bulan. Saudara, selama 4 bulan inilah Nehemia terus menerus berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Waktu dia mendengar bahwa tembok Yerusalem itu sudah hancur, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan. Dan permintaannya 4 bulan lamanya. Saudara, selama 4 bulan inilah Nehemia ketika dia terus semakin berdoa, semakin memanjatkan permohonannya. Dia menyadari bahwa dirinya perlu bersabar menunggu kesempatan yang tepat. Saudara, perhatikan di dalam pasal yang pertama ayat yang 11 ini. Kalau kita lihat di sana ada kalimat begini. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini. Saudara, di dalam konteks pasal 1 itu, ketika Nehemia mendengar bahwa tembok Yerusalem sudah hancur, lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia menaikkan doa di dalam pasal yang pertama ayat 11 ini. Dia meminta Tuhan, hari ini terjadilah gitu. Tapi pertanyaan saya, apakah itu terjadi? Di hari itu, di hari ketika Nehemia mendengar tembok Yerusalem sudah hancur, apakah Tuhan mengabulkan? Belum, saudara. Kata hari ini yang Nehemia panjatkan doa kepada Allah, Allah belum mengabulkan.
Itulah sebabnya Nehemia dia terus-menerus menaikkan doa kepada Allah. Semakin dia berdoa, semakin dia sadar bahwa dia perlu bersabar menunggu kesempatan yang tepat. Waktu dia berdoa, waktu dia menghabiskan banyak bersama dengan Tuhan di dalam doa, dia menjadi lebih siap. Hatinya lebih teguh, hatinya sungguh-sungguh. Oh, Tuhan ada. Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Dan aku menantikan. Saudara, Nehemia pada saat itu imannya terus-menerus diperbaharui waktu dia menaikkan doa. Saudara, saya bertanya kepada kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa berapa kali dan berapa banyak? Saudara, kita hidup di dunia yang sangat cepat. Kita bergerak sangat cepat di dalam dunia ini. Dan tanpa sadar, cara pandang dunia yang bergerak dengan cepat ini mempengaruhi kehidupan doa kita. Kita berharap Tuhan secepat mungkin menjawab doa kita. Secepat membalas pesan WhatsApp. Saudara, bukankah itu yang seringkali kita harapkan kan? Kalau saya berdoa pada Tuhan, Tuhan hari ini kabulkanlah permintaan saya. Lalu tiba-tiba Tuhan kabulkan hari itu. Kita berharap begitu kan? Seperti WhatsApp, waktu kita chatting kepada orang lain, kita gak sabaran. Mungkin 10 detik, 15 detik, 1 menit kemudian langsung dijawab. Saudara, kita sedang hidup di dalam situasi yang seperti itu. Situasi yang bergerak dengan cepat dan itu mempengaruhi kehidupan doa kita. Kita berharap Tuhan mengabulkan permintaan kita secepat mungkin. Maka ada satu istilah yang saya agak kurang setuju. Kalau kita menaikkan doa semakin kencang, semakin banyak, Tuhan itu jadi luluh dan akhirnya dia lebih cepat memberikan. Saudara, pemahaman seperti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak mengubah rencana Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sesungguhnya yang diubahkan untuk seturut dengan rencana Tuhan. Sama seperti Nehemia. Nehemia pada saat itu berdoa hari ini, tapi Tuhan belum mengabulkan. Waktu dia terus berdoa, justru imannya diperbaharui. Dia sabar menunggu. Dia tahu waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, waktu kita hidup dan kita menunjukkan disiplin rohani kita, kita percaya kepada Allah, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Dia adalah Allah yang baik, bukan? Maka kehidupan doa kita itu perlu terus terjaga meskipun perlu ada proses yang panjang. Saudara, saya tahu doa yang belum dijawab oleh Tuhan itu biasanya bisa membuat kita frustasi. Itu bisa membuat kita menjadi mempertanyakan Tuhan di mana. Kita bisa saja mempertanyakan, adakah Tuhan dalam hidup ini? Tapi saudara, kita sebenarnya perlu senantiasa percaya dan menerima bahwa di balik frustasi hidup ini ada tujuan Allah yang baik itu. Ada tujuan Allah yang benar itu, saudara. Saudara, inilah keyakinan iman Kristen yang sejati. Dan Nehemia, waktu dia berdoa, mungkin saja dia bisa saja jatuh untuk menjadi orang yang frustasi. Tetapi dia tidak membiarkan imannya jatuh ke dalam hal itu. Dia mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa Allah itu baik, Allah itu benar, dan waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, saya teringat dengan sebuah buku yang saya baca. Ditulis oleh Paul E. Miller. Bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kehidupan yang Berdoa. Saudara, saya tidak tahu apakah buku ini ada di perpustakaan kita atau tidak. Begitu. Saudara, Paul E. Miller ini ada seorang pendeta, seorang teolog yang sangat diakui di dalam dunia Injili. Pendeta-pendeta Injili, pendeta-pendeta Reform itu memberikan komentar bagi buku ini. Salah satu pendeta yang terkenal di dalam kehidupan dalam dunia Injili itu adalah Timothy Keller.
Keller itu menuliskan satu komentar untuk buku ini. Nah, saudara, di dalam buku ini Paul M. Miller dia menceritakan sebuah kisah yang menarik di dalam bab yang ke-23 dengan judul berdoa tanpa tahu kisahnya. Ada seorang perempuan bernama Joanna. Joanna ini waktu dia dia ada perempuan yang masih muda dan dia baru saja lulus dari kuliah katanya. Waktu dia lulus dari kuliah, saudara, tentu saja orang yang baru lulus kuliah tentu punya impian yang ingin dicapai. Dia ingin bekerja, dia pengen menjadi wanita, karirnya sukses, menjadi seorang yang betul-betul bermakna hidupnya dan sebagainya. Saudara, waktu dia lulus, beberapa waktu kemudian, dia dinyatakan bahwa Joanna mengidap penyakit leukemia. Wah, saudara, waktu dia tahu bahwa hidupnya ternyata ada penyakit yang namanya leukemia, dia menjadi down. Saudara, dikatakan ya, di dalam ceritanya Paul M. Miller ya, Joanna ini sebenarnya sebelumnya dia berdoa pada Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan. Tapi waktu leukemia itu terjadi dalam hidupnya, dia bertanya-tanya, kenapa ada leukemia? Dia berdoa pada Tuhan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya. Lalu Paul M. Miller ini menceritakan, Joanna ini dia berjumpa dengan mentornya. Satu orang yang dianggap, wah ini bisa memberikan jawaban, kelegaan bagi dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Seorang mentornya cuma mengatakan begini, saya pun tidak tahu kenapa engkau mengidap leukemia. Wah saudara, waktu dengar seperti itu, hancurlah hati si Joanna ini. Waktu hatinya hancur saudara, dia tidak lagi berdoa. Waktu dia tidak berdoa, apa yang terjadi? Saudara, ini yang terjadi. Kepahitan, dia marah, dia tidak memiliki tujuan, dia sinis, dia berharap dia bisa mengendalikan hidupnya. Hidupnya tanpa harapan, hidupnya tanpa syukur, dan dia menyalahkan Tuhan. Saudara, orang yang tidak berdoa, yang tidak mengerti rencana Tuhan, hidupnya akan seperti ini. Ada kepahitan di dalam hatinya, ada perasaan tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. Saudara, itulah yang terjadi di dalam perempuan yang bernama Joanna ini. Tapi saudara, Paul M. Miller ketika dia menuliskan buku kehidupan yang berdoa ini, dia katakan bahwa kita perlu berdoa untuk mengerti kisahnya Tuhan. Kita menantikan, kita mengamati kehidupan ini, kita bertanya-tanya kepada Tuhan, kita berdoa, lalu kita berserah sebenarnya. Kita berharap yang terbaik. Bukankah rencana Tuhan itu tidak pernah salah? Bukankah rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita? Kalau kita meyakini akan hal itu, bukankah pengharapan kita arahkan kepada Tuhan, menantikan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan ini? Soalnya Nehemia, dia berdoa seperti itu. Dia menantikan dengan sabar. Dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu di dalam kehidupan saudara apa yang sedang terjadi. Mungkin ada saat-saat tertentu, atau mungkin saudara hari ini sedang diperhadapkan dengan 2 pilihan. Pilihan A, pilihan B. Pekerjaan A, pekerjaan B. Saudara mungkin diperhadapkan pilih rumah sana ataupun rumah sini. Pindah ke lokasi ini atau pindah ke lokasi sana. Saudara mungkin diperhadapkan dalam situasi bisnis. Ini tetap lanjut atau ini tutup. Saudara, di dalam situasi seperti itu saya mengajak mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berharap, Tuhan apa rencanamu? Dan aku ingin hidup di dalam rencanamu ya Tuhan. Saudara, itulah yang kita perlukan sebelum kita berani bertindak sesuatu dalam hidup ini. Mari kita berdoa pada Tuhan, memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita berani bertindak seturut rencana Tuhan. Saudara, Nehemia dia sudah berdoa.
Dan waktu dia berdoa saudara, ini bukan berarti dia tidak bekerja apapun. Dia berencana sebenarnya. Maka saudara, yang kedua, kalau kita mau berani bertindak sesuatu seturut dengan rencana Tuhan, maka kita pun juga perlu mengatur rencana kita dengan hati-hati. Rencana dengan baik saudara. Kita perlu planning namanya. Kita perlu memikirkan dan Allah menggunakan pemikiran kita untuk melaksanakan rencananya. Saudara Nehemia, mari kita lihat bagaimana dia mengatur rencananya. Saudara Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua, ada sebuah kalimat begini. Pada bulan Nisan, pada saat itu ya, 4 bulan setelah dia berdoa, lalu ternyata ketika anggur telah tersedia, dikatakan begini, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja, sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Kata sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja, itu berarti selama 4 bulan, waktu dia memanjatkan doa kepada Tuhan, waktu dia berjumpa dengan Raja Artasasta, dia tidak pernah menunjukkan rasa sedih itu. Dia biasa-biasa saja. Meskipun di dalam hatinya dia sedang bergumul, Tuhan rencanamu genapilah. Tapi bagaimana caranya aku menyampaikan kepada Raja Artasasta ini? Selama 4 bulan saudara, dia bermuka dengan baik, menjalankan tugasnya, dan dia melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Tapi kini saudara, di bulan Nisan itu, dikatakan sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Itu berarti di masa itu atau di detik itu Nehemia menunjukkan muka sedih itu. Saudara, kata sedih di dalam bahasa Ibrani, di dalam bagian ini, secara harafiah itu bisa berarti buruk atau jahat. Jadi ketika Nehemia itu bermuka sedih, maka Raja Artasasta itu sebenarnya curiga. Apakah Nehemia itu sedang berencana yang jahat untuk melawannya? Saudara, raja itu curiga nih. Sehingga dia mengatakan begini, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Saudara, juru minum itu kan pekerjaan yang penting kan? Kalau kelihatan sedih, yang ternyata di dalam bahasa Ibrani kata sedih itu bisa lebih secara harafiah itu jahat begitu. Maka raja itu khawatir, apa jangan-jangan Nehemia itu sedang berencana hal yang buruk kepadanya? Apakah dia sedang bersengongkol untuk melawan raja nih? Maka tidak heran sebenarnya di dalam ayat yang kedua ada pertanyaan kecurigaan itu. Mengapa mukamu sedih? Nah saudara, menariknya ya, Nehemia itu sekarang sedang dalam situasi yang sangat berbahaya pada saat itu. Seandainya raja pada saat itu tidak baik hatinya, itu bisa saja Nehemia itu, mohon maaf ya, bisa mengalami penghukuman atau kematian. Saudara, dia adalah orang yang dekat dengan raja. Dan wajar seorang raja yang kafir ketika melihat wah ada sesuatu yang jahat mungkin begitu ya. Bisa saja kan Nehemia tangkap dia, pengawal tangkap Nehemia, penggal kepalanya. Tapi saudara, menarik ya di sini. Waktu Nehemia dia sadar ya, waktu mungkin 4 bulan dia merencanakan ya, nanti aku akan bermuka sedih begitu ya. Dia tahu akan ada situasi yang berbahaya. Dia tahu bahwa dia akan berada di dalam situasi yang genting pada saat itu. Saudara, disitulah dia menunjukkan keberanian. Dia tetap menunjukkan muka sedihnya itu. Saudara, menariknya begini. Nehemia kenapa sih dia memperlihatkan muka sedih pada bulan Nisan, bukan di bulan-bulan sebelumnya? Ternyata saudara, waktu saya menyelidiki, para penafsir setuju mengatakan begini, karena di bulan Nisan itu adalah awal tahun, dan biasanya kalau di awal tahun itu ada pesta sebenarnya, begitu. Nah kalau kita di zaman kita kalau mau jelang Imlek, pesta nggak? Pesta, makan-makan kan, ada B2 yang harum, ada ayam panggang, begitu kan? Ya. Kalau ular sih kayaknya nggak ada ya, gitu. Saudara, waktu akhir tahun pun biasanya tanggal 31 setelah ibadah syukur dari sini begitu kan, wah kita pesta begitu kan di rumah masing-masing kan. Saudara, begitu pula pada saat itu.
Jadi di bulan Nisan itu adalah awal tahun dan biasanya ada pesta. Nah kalau ada pesta, biasanya raja itu akan menunjukkan kemurahan hatinya sebenarnya. Saya kasih contoh, misalkan di dalam Esther. Saudara, Esther pasal yang kedua ayat 18 dikatakan begini. Kemudian raja mengadakan perjamuan besar bagi semua pembesar dan pegawainya. Lihat bahwa raja mengadakan pesta. Lalu apa yang terjadi di pesta itu? Ya, Baginda menitahkan pembebasan pajak bagi daerah-daerah sebagaimana layaknya bagi raja. Jadi waktu itu raja ya sangat senang dengan Esther, lalu mengadakan pesta, permintaan Esther dikabulkan di dalam pesta itu. Ini kalau Esther. Saudara, di dalam perjanjian baru ada gak? Ada, saudara. Saudara, ini kisahnya. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 24, kita tahu sebenarnya ceritanya. Pada waktu itu ada anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Saudara, tentu saja kalau dia menari, tentu ini adalah acara pesta sebenarnya. Dan itu menyenangkan Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu selanjutnya kita tahu permintaan dari perempuan itu adalah kepala Yohanes Pembaptis. Ya, jadi pesta itu adalah satu kegiatan di mana biasanya raja menunjukkan kemurahan hati. Dan Nehemia merencanakan itu dengan baik. Di bulan Nisan itu, di awal tahun itu akan ada pesta. Dan disitulah dia menunjukkan muka sedihnya. Mungkin dia akan masuk dalam situasi yang berbahaya. Nehemia bisa saja langsung dia mengalami penghukuman. Tetapi Nehemia mengambil resiko itu. Dan ternyata raja itu malah bertanya, mengapa mukamu sedih? Nehemia yang sudah merencanakan itu, dia katakan begini. Di dalam ayat yang ketiga, hiduplah raja untuk selamanya. Soalnya ini merupakan pernyataan yang meyakinkan raja bahwa Nehemia tidak pernah bermaksud jahat. Nehemia ketika bermuka sedih di hadapan raja, Nehemia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan di hadapan raja. Itulah sebabnya pernyataan dia yang mungkin sudah dipersiapkan selama 4 bulan itu. Dia katakan begini, hiduplah raja untuk selamanya. Soalnya dia berani bertindak di dalam situasi genting, situasi yang berbahaya. Dia mengambil resiko itu, lalu dia mengambil kesempatan itu untuk menjalankan rencana Tuhan. Maka selanjutnya saudara, ketika dia katakan hiduplah raja, inilah saatnya dia menyatakan begini. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara, kata tempat pemakaman nenek moyangku, lihat bahwa Nehemia menyampaikan pergumulan masalahnya sebagai masalah pribadi. Dia tidak merujuk kepada kota Yerusalem, dia tidak merujuk kepada tembok-tembok Yerusalem. Bukan itu yang disampaikan, tetapi dia memakai istilah tempat pemakaman nenek moyangku. Saudara, kenapa Nehemia mengatakan demikian? Saudara, kalau kita membaca di dalam Ezra, di dalam kitab Ezra pasal 4, di situ nanti kita menemukan bahwa ternyata Raja Artasasta itu menyampaikan satu perintah bahwa tembok Yerusalem itu tidak boleh dibangun. Karena dihasut oleh orang-orang pada saat itu bahwa orang-orang Yerusalem itu berusaha untuk keluar dari perbudakan. Lihat Nehemia yang tahu bahwa sejarah Israel, bahwa Raja Artasasta pernah mengeluarkan perintah demikian. Sekarang dia tidak merujuk kepada kota Yerusalem. Dia tidak merujuk kepada kota tempat tembok-tembok Yerusalem. Tetapi dia mengatakan tempat pemakaman nenek moyang. Saudara, ketika dia mengatakan seperti itu, sebenarnya perspektifnya adalah, saudara, di dalam dunia kuno orang mati itu dapat membawa celaka bagi mereka yang tidak menguburkannya dengan benar. Jadi saudara, Nehemia sedang menyampaikan, ya, dia memakai norma sosial pada saat itu. Dia katakan begini, lihat nenek moyangku dikuburkan tidak pada tempatnya, api melahapnya dan sebagainya. Dan bagi orang kafir seperti Raja Artasasta, itu berarti orang yang mati tidak dikuburkan dengan benar itu akan mendatangkan celaka.
Tentu saja saudara, di dalam kekristenan kita tidak percayakan hal ini ya. Saudara, kekristenan kita tidak mengajar, kalau kita tidak kubur dengan baik-baik nanti kita dapat celakanya. Saudara, bukan itu, saudara. Ini dunia kafir sebenarnya, dunia kuno dengan pemahaman non-Kristen berpikir demikian. Saudara, Nehemia memakai konsep ini untuk meminta kepada raja supaya dia bisa kembali ke Yerusalem itu. Nah, maka saudara, di ayat yang keempat, ketika Raja Artasasta itu mengatakan gini, apa yang kau inginkan? Saudara, ini berarti di dalam pas ayat yang keempat itu raja tidak lagi mempunyai kecurigaan. Raja tahu bahwa Nehemia tidak punya maksud buruk. Raja tahu bahwa Nehemia tidak bermaksud jahat di dalam hidupnya. Maka Nehemia mendapatkan sebuah pertanyaan, apa yang kau inginkan? Maka Nehemia berdoa, lalu ia menyampaikan permohonannya. Saudara melihat permohonannya itu menunjukkan, boleh slide-nya? Boleh slide-nya, MM? Saudara, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, saudara, kalau kita melihat, saudara, di sana nanti kita melihat Nehemia meminta kepada raja, dan permintaannya itu sudah diketahui atau permintaannya itu sudah dipersiapkan dengan baik. Misalkan contoh ya, di ayat yang ke-6, raja bertanya begini, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Lalu di sana dikatakan, raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Waktu tertentu itu berarti Nehemia sudah mempersiapkannya, berapa lama dia akan ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem itu. Dia sudah mempersiapkannya selama 4 bulan. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan begini, ya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Saudara, dia tahu persis izin apa yang dibutuhkan. Saudara, kalau mau menikah itu harus surat-surat kan ya, ke RT, ke RW, ke kelurahan, begitu kan? Saudara, Nehemia dia tahu tuh, kalau aku mau bangun tembok Yerusalem itu, maka apa yang harus aku persiapkan? Kalau lewatin daerah ini harus ada izin. Kalau lewatin daerah ini harus ada izin. Kalau nanti jalan lagi lewat satu daerah lagi, dia harus dapat izin. Kalau dia harus dapat izin, dengan cara apa? Dia minta surat kepada Raja Artasasta itu. Saudara, dia sudah planning selama 4 bulan itu. Di ayat yang ke-8, ia tahu persis bahan-bahan apa yang dibutuhkan tembok kota dan tempat tinggalnya. Dikatakan di ayat yang ke-8 juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja. Saudara, Asaf ini adalah seorang yang penting bagi raja, dan dikatakan bahwa supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok. Maksudnya apa? Saudara, Nehemia dia punya tujuan membangun tembok Yerusalem. Kalau dia mau membangun tembok Yerusalem, dia butuh apa? Dia butuh bahan bakunya, kayu-kayunya. Dari mana dia bisa dapat kayu-kayunya? Maka dia mengajukan permohonan kepada Raja Artasasta supaya pengawalnya dia, pengawal raja itu, pengawas taman raja itu memberikan kayu-kayu. Saudara, apakah dia berpikir secara spontan, Nehemia, pada saat itu? Tidak, dia sudah mempersiapkannya selama 4 bulan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia sambil merencanakan dengan hati-hati. Dan ketika kesempatan itu terjadi, dia menyampaikan rencananya, A, B, C, D. Saudara, di sini saya mengajak kita melihat bahwa ternyata Nehemia bukan hanya percaya kepada Allah yang berdaulat, tetapi dia bertindak dengan berani. Maka ada satu prinsip bagi kehidupan kita orang Kristen, bahwa kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia sebenarnya. Memang Allah berdaulat, Allah berencana, Allah mengatur segalanya, tetapi kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab kita.
Bahwa kita tetap percaya kepada Allah dan kita perlu bertindak dalam dunia ini. Saudara ambil contoh begini. Saudara, suatu kali ada seorang petani, dia datang ke gereja, lalu dia mendengarkan pendetanya mengatakan begini. Saudara, Allah itu berdaulat memelihara kehidupan kita. Amin, amin. Petani itu waktu dengar, dia pun menyerukan amin. Nah, maka saudara sebagai seorang petani yang mendengarkan bahwa Allah berdaulat, dia pulang lalu dia ke ladangnya, dia katakan, Tuhan berdaulat, aku tidak perlu bekerja, Tuhan pasti akan menghasilkan padi-padi yang terbaik. Tuhan pasti akan menurunkan hujan, begitu kan? Tuhan akan memberikan cuaca yang baik. Dengan keyakinan demikian, dia menjalani hidupnya. Dia tidak bekerja, dia membiarkan Tuhan yang berdaulat mengatur segalanya. Saudara, beberapa bulan kemudian, apakah ladangnya dipenuhi dengan padi? Tidak, saudara. Allah memang memberikan hujan. Allah memang memberikan kemarau. Tapi tanggung jawab kita tetap bekerja. Saudara, kedaulatan Allah itu seharusnya menjadi pengharapan kita. Dan kalau pengharapan kita itu seharusnya tidak membuat kita menjadi pribadi yang malas. Saudara, Nehemia dia tahu rencana Tuhan akan terjadi. Dia menyelidiki firman Tuhan, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan di dalam perjalanan menantikan rencana Tuhan, dia mengatur sedemikian rupa supaya rencana Tuhan tetap terjadi. Maka hari ini saya mau mengajak kita, saudara, mari pikirkan bagaimana dan apa yang dapat Anda lakukan agar dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya, saudara. Saudara, kalau hari ini saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara coba pikirkan bagaimana dan apa yang dapat saudara lakukan agar Tuhan menggenapi janji-janjinya. Saudara, apa sih janji Tuhan bagi keluarga? Didiklah anak-anak. Didiklah mereka dengan baik. Saudara mungkin sedang berpikir ya, wah saya bekerja sebagai IT, sebagai pedagang, sebagai yang lain begitu. Saudara pikirkan bagaimana dan apa yang dapat saudara lakukan supaya Tuhan menggenapi janji-janjinya. Saudara, seringkali saya menemukan bahwa banyak orang Kristen yang salah memahami akan hal ini. Gitu. Orang Kristen berpikir bahwa, oh Allah berdaulat, kita nggak perlu bekerja. Bukan. Allah memang berdaulat, tapi tanggung jawab kita perlu ada. Seperti Nehemia, dia berdoa, dia bekerja, merencanakan sesuatu. Tapi saudara juga banyak orang Kristen yang juga ketika dia merencanakan, lalu dia mengklaim itu adalah rencana Tuhan. Dengan tindakan-tindakan yang salah. Sebagai contoh misalkan, saudara pengusaha begitu kan ya, dia berusaha agar perusahaannya bagus. Kemudian dia memakai cara-cara yang kotor dalam menjalankan perusahaannya. Saudara, waktu dia menjalankan cara-cara yang kotor, misalkan berbohong, markup begitu kan ya, kemudian dan sebagainya, lalu dia bisa mengatakan gini, puji Tuhan, itulah rencana Tuhan. Saudara, betulkah rencana Tuhan demikian? Tidak. Saudara, rencana Tuhan tidak pernah memakai dengan cara-cara yang berdosa. Apakah Nehemia berdosa waktu dia menyampaikan tempat pemakaman nenek moyangku? Tidak, saudara. Dia sungguh-sungguh memakai cara itu dengan jujur apa adanya. Meskipun situasinya sangat genting, bukan? Dia bisa saja dihukum, dia bisa saja dibunuh pada saat itu. Tetapi dia tetap memakai cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan dalam melaksanakan rencana Tuhan. Maka saudara, mari kita pikirkan bagaimana dan apa yang dapat saudara lakukan di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara. Bagaimana caranya supaya aku tetap melakukan segala sesuatu dan tindakan kita dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Jadi saudara, hari ini saya mau mengajak kita sebagai penutup dari khotbah ini. Mari kita harus berani bertindak
dalam menghadapi tantangan ini. Saudara, kalau ekonomi susah, pikirkan bagaimana caranya, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Berdoalah pada Tuhan, bergumullah kepada Tuhan. Saudara mungkin sedang dalam persimpangan, tutup dagangan ini atau tetap lanjut dagangan ini. Saudara berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, dan pikirkan bagaimana tetap bisa melakukan tindakan-tindakan kita itu, tindakan-tindakan yang benar dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Saudara, kita harus berani bertindak. Kita siap menghadapi tantangan yang ada dengan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Melihat bukan dari diri kita, tetapi melihat dari kacamatanya Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu hari ini kebenaran firman Tuhan kembali meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Dan ketika Engkau merencanakan dengan rencana yang baik, maka ya Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami terus bergumul berdoa kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, di dalam doa-doa yang kami panjatkan, hati kami boleh diselaraskan dengan rencana-Mu, maka kami pun juga boleh memikirkan tindakan-tindakan yang berani untuk melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk boleh melakukan sebagaimana firman Tuhan, dan Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur segalanya. Dan kini sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami pun juga boleh melaksanakan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.